karena namanya adalah edible flower, tentu saja kita harus yakin bahwa ini edible flower ini benar-benar bisa dimakan. Tentu saja dari sisi safety, ya. Dan pertama harus diteliti dulu apakah bunga ini memang bisa dimakan atau tidak. Saya baca sejarah tentang edible flowers ketika saya mempelajari edible flowers ini. Ternyata penggunaan edible flowers menjadi makanan bagi manusia itu sudah balik dari zaman Mesir kuno. Berarti sejak awal peradaban manusia sudah digunakan. Sebenarnya edible flower itu kan fungsi utamanya biasanya adalah sebagai sebuah garnish di atas makanan. Nah, karena namanya adalah edible flower, tentu saja kita harus yakin bahwa ini edible flower ini benar-benar bisa dimakan. Tentu saja dari sisi safety, ya. Dan pertama harus diteliti dulu apakah bunga ini memang bisa dimakan atau tidak. Tetapi secara esensi utamanya banyak digunakan sebagai garnish. Tapi tidak 100% memang hanya untuk garnish. Ada beberapa yang mempunyai flavor, mempunyai rasa yang itu bisa menambah additional taste untuk makanan yang sudah kita buat. Pak Pep, gimana nih hujan terus produksinya? Turun ya kayaknya nih ya. Untuk geranium lagi bunganya lagi nggak gitu banyak ya. Yang kelihatan ini ya geranium minggu ini ya, minggu lalu masih lumayan ya dia. Sekarang sih mungkin pas kalau musim ini saya fokusnya memperbanyak dulu Bu. Iya Ya, bener, ini nggak apa-apa. aman. Pokoknya sekarang kita perbanyak dulu, nanti jadi kan musim panas kita aman. Jadi memang edible flowers yang saya budidayakan di sini itu organik. Mengapa harus organik? Ya, saya banyak berkonsultasi dengan chef-chef yang bekerja sama dengan saya, dan dari permintaan chef tersebut mereka memang meminta ketika edible flower saya sampai dalam bentuk pack itu sudah ready to eat. Mengapa? Karena edible flowers itu tidak mungkin dicuci lalu kemudian disimpan, dia akan busuk. Jadi benar-benar ketika chef-chef itu membuka sudah harus ready to eat. Jadi tentu saja saya harus memperhatikan masalah kesehatan konsumen. Saya akan mulai memanen bunga-bunga edible ini atau bunga-bunga yang dapat dimakan ini. Salah satunya adalah Dahlia pompone. Bunga ini banyak digunakan oleh para chef untuk campuran koktail. Jadi kita tidak memakai seluruh bunga secara utuh, tapi biasanya kita melepaskan petalsnya atau kelopaknya dari bunga-bunga ini.
dan menaburkannya di dalam koktail ataupun di atas makanan. Dia rasanya tidak terlalu kuat, aromanya juga tidak terlalu kuat, jadi lebih ke untuk efek visual saja. Untuk memanen bunga lebih baik kita menggunakan alat ini. Jangan memetik bunga dengan menggunakan jari karena nanti tanaman menjadi stres dan mengakibatkan tanaman menjadi jelek. Kalau kita memotongnya dengan ini, dia tidak akan stres dan akan terus berbunga. Untuk bibit saya kebanyakan beli dari Inggris, jadi saya bawa, kemudian saya tanam di sini, saya budidayakan dan perbanyak di Harvest Mountain ini. Karena kebetulan ini kan tanamannya banyak yang berasal dari Eropa dan sepertinya di daerah Cisarua Puncak ini dia iklim dan cuacanya mirip dengan daerah pedesaan Inggris ya atau Eropa. Jadi ya syukurlah bunga-bunga ini bisa tumbuh dengan subur. Saya baca sejarah tentang edible flowers ketika saya mempelajari edible flowers ini. Ternyata penggunaan edible flowers menjadi makanan bagi manusia itu sudah balik dari zaman Mesir kuno. Berarti sejak awal peradaban manusia sudah digunakan. Nah, di Indonesia sendiri saya rasa juga bukan suatu hal baru karena ada bunga turi kan yang dimakan oleh kita juga, ada kadang-kadang bunga dari daun bawang juga kita makan kan, tapi memang sifatnya mungkin kalau kita lalapan ya, bukan menjadi eksklusif. Telang juga untuk jadi teh atau jadi nasi biru atau jadi puding karena dia merupakan penghasil warna biru yang alami. Ini adalah French Marigold. French Marigold juga merupakan salah satu bunga yang digemari oleh para konsumen saya. Nah, French Marigold ini unik karena dia rasanya juga cukup kuat seperti Nasturtium tadi. Dia memiliki rasa seperti saffron. Saffron adalah salah satu bumbu yang bisa dikatakan rempah termahal di dunia. Nah, kalau di luar negeri, French Marigold ini disebutnya sebagai poor man saffron atau saffron untuk orang miskin katanya karena harganya murah tapi memiliki rasa dan aroma seperti saffron. Tapi dia tidak memiliki warna merah ya seperti saffron. Jadi hanya rasa dan aromanya saja yang seperti saffron. Yang ini adalah bunga nasturtium. Bunga nasturtium ini juga sangat disukai. Ini bunga dan daunnya bisa dipakai. Nah, bunganya ini bisa untuk salad, bisa dipanggang dengan keju juga. Nah, kalau untuk daunnya bisa dibuat pesto. Nasturtium ini memiliki rasa peppery, artinya dia memiliki rasa seperti merica. Tidak terlalu keras seperti merica, tapi adalah sedikit sensasi rasa merica tersebut ketika kita mengkonsumsinya. Sekarang saya akan mengepak bunga-bunga ini untuk dibawa ke Jakarta. Pertama-tama, bunga-bunga yang memiliki tangkai panjang atau stem panjang seperti ini akan dipotong agar tidak terlalu panjang. Saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha. Saya mempunyai seorang anak perempuan bernama Anela. Karena memiliki anak perempuan bernama Anela ini, maka saya berhenti dari pekerjaan saya yang sebelumnya, yaitu saya sebagai pengacara. Dan kemudian saya beralih profesi menjadi pengusaha di bidang edible flowers ini.
Hal positif nomor satu tentu saja lebih happy ya. Kita ya kalau misalnya dulu saya sebagai pengacara, saya ketemunya orang stres. Kalau sekarang saya ketemunya orang happy. Terus saya sering diundang juga biasanya kan untuk mengisi event-event yang merupakan celebration atau perayaan. Jadi semua orang happy, saya vibe-nya sudah happy. Kita ambil tisu, kita basahi. Nah, tisu yang dibasahi ini berguna untuk suplai air bagi para tanaman edible flowers ini agar tanamannya tetap segar. Kemudian setelah itu edible flowers mulai ditaruh, hati-hati dengan kelopak menghadap ke atas. Saat ini saya menyalurkan edible flower saya ke restoran-restoran di kebanyakan di Jakarta Selatan ya, sekitar 10-12 restoran. Memang restorannya memang yang memakai saya masih belum semua ya, masih yang upscale lah, yang masih jenis fine dining. Pengennya sih kalau bisa nanti semua kelas restoran bisa memakai edible flower saya. Kemudian saya juga menyuplai beberapa hotel. Hotelnya juga saat ini masih yang bintang 5. Ingin ke depannya kalau bisa semua hotel juga. Dan saya sering bekerja sama dengan Chef Rizky, Chef Stefu Santoso, dan Chef Gilles Marks. Edible flowers buat chef. Yes, marigold. Wow, very nice, very nice. Those ones, what do you call those ones? Impatiens. Patience. Then we have some beautiful pansies. Pansies, and this one, the geranium, Yes. it looks good on a dessert. Yes, very nice. Looks like a small water. Very nice. Don't forget to post. Yes, I will, I will. Of course, of course. Yeah, take some picture of your beautiful dishes. I will send to you. Very nice. Thank you. Kalau Chef Gilles itu untuk saya lebih ke arah mentor ya. Jadi saya punya Instagram di Harvest Mountain Organic itu. Chef Gilles itu kan dia seorang maestro ya. Dia juga dapat gelar knighthood dari Perancis karena kontribusinya memajukan masakan Perancis di Indonesia, di Asia gitu. Nah, Chef Gilles ini memang dia punya skill khusus. Jadi plating dia luar biasa cantik, di mana ya tidak semua orang lah bisa seperti itu. Jadi ketika Chef Gilles menggunakan edible flower saya, dan dia juga sangat baik ya orangnya, selalu mau foto atau dokumentasikan hasil plating dia dan saya upload ke Instagram itu secara tidak langsung. Chef Gilles seperti memberi tutorial bagi chef-chef muda. The function of the edible flowers, of course, first it looks beautiful, but also they have their own, each flower has their own little taste. So we try also not to have only something beautiful looking, but also something that will complement the dish. So some flowers have a bit acidic taste, some flowers have a much more floral or a little bit bitter taste. So depending on what we use, on the what kind of dish, we have to choose the flowers that go with it also. We have a nice porcini and truffle risotto. A plate inside a
a ring to get it nice and centered. So to choose the right flowers, we have to make sure where they come from, because of course edible flowers, they have to be organic. You cannot spray with pesticide or anything like that. So it's very important to have the right type of flowers that can grow in a nice environment where they don't use pesticides. So for us it's very important to go and check out the farm, how they produce and how they farm those flowers. And I think that one is very important. That's why I like about the Mountain Harvest Organic, because their environment is very pristine and very nice. Untuk edible flowers yang dibudidayakan di Harvest Mountain Organic, sesuai namanya memang secara organik. Seperti yang dapat Anda lihat, di sini tanaman tidak saya tanam langsung di tanah yang ada di sini, tapi saya menggunakan raised bed ataupun menggunakan polybag seperti ini. Jadi tidak ada yang menggunakan tanah langsung di perkebunan ini. Saya membeli tanah organik dan pupuk serta pembasmi hama, semuanya kami buat sendiri atau organik. Jadi sama sekali tidak ada kimia. Tidak ada kimia dan tidak ada pestisida. Saya mau panen bunga dianthus ini ya. Nah, lihat nih, ini kan ada serangga nih ya di dalam. Nah, kami tidak menggunakan pestisida atau apapun. Jadi biasanya untuk serangga ini kami hanya menggunakan bahan-bahan alami seperti baking soda atau bawang putih dan lain-lain. Jadi tidak membahayakan tanaman-tanaman saya ataupun konsumen yang akan mengkonsumsinya nanti. Saya mau melakukan penyemprotan untuk mengendalikan hama penyakit ya, terutama untuk mencegah ya. Ini bahannya terbuat dari bahan bawang bombay yang saya sudah giling dan saya fermentase. Biasanya 500 gram bawang bombay kita giling, kita hancurkan, kita campur air secukupnya, baru kita simpan dulu gitu. Mungkin untuk fermentasenya 15 hari atau 10 hari cukup ya. Untuk takarannya mungkin saya menggunakan per 1 liternya itu 5 mili. Nah, kita masukkan sini. Enggak sih kalau ini nggak bau. Kalau pakai tangki banyak yang kecium. Fungsinya sih ini sebagian mencegah sih, bukan membunuh, biar memperlambat mengembangbiakan ininya hamanya. Nah, bisa juga kita. Jadi ini biar nggak hama-hama itu serangga sedikit ini berkurang gitu, nggak terlalu mendekat. Biasanya di sini organik semua karena ini kan tanaman buat di supply ke Jakarta, mungkin buat untuk konsumsi, jadi saya nggak berani menggunakan pestisida. Untuk di Indonesia, edible flowers ini mulai booming tahun 2000, bukan booming sih ya, maksudnya mulai dikenal oleh masyarakat tahun 2018. Nah sekarang tahun 2020 kelihatannya sudah mulai banyak yang mencari, apalagi sekarang mungkin kan banyak acara-acara di TV, show-show yang mengetengahkan tentang kompetisi memasak, apalagi yang internasional. Nah rata-rata itu untuk kompetisi memasak internasional, terutama yang sudah 5 star atau yang Michelin, dia memang memerlukan edible flowers untuk platingnya. Nah jadi
Kemarin ini juga saya diminta oleh Pak Stefu Santoso, Ketua ACP, untuk mengedukasi chef-chef muda agar mereka mengetahui masing-masing edible flower tersebut dan cara penggunaannya agar chef-chef kita, chef-chef Indonesia dapat bersaing di dunia internasional. Sebenarnya trennya udah dia dibilang lama sekali enggak, dan ini baru semakin populer di 2-3 tahun terakhir ini karena ini adalah salah satu solusi bagi chef untuk membuat makanannya menjadi lebih indah, karena sebuah makanan itu biasanya dinilai dari mata. Mata itu berarti berhubungan dengan presentasi sebelum orang memakan. Kemudian yang kedua tentu sajalah aroma. Makanya ada beberapa edible flower yang mempunyai aroma yang menambah aroma daripada makanan itu sendiri. Dan ketiga tentu saja pada saat dimakan. Jadi manusia itu kalau makan experience-nya ada 3, mata, hidung, dan lidah sebagai pengecap. Tentu saja yang pertama ini yang harus benar-benar diyakinkan. Makanya fungsi daripada edible flower itu adalah untuk estetika, presentation daripada makanan supaya menambah appetite orang untuk mau makan makanan tersebut. Ya, tentu saja kalau organik pasti dia sudah bebas dari pestisida. Karena yang kita perlu pastikan adalah bahwa karena ini kan dikonsumsi oleh manusia. Ya, segala sesuatu yang dikonsumsi manusia itu harus diyakini food safety-nya itu benar-benar baik supaya tidak terjadi orang keracunan makanan dan segala macam. Kita tidak tahu bahwa apakah edible flower yang ditanam yang tidak organik apakah benar-benar aman. Jadi organik itu biasanya paling tidak itu akan membuat rasa aman bagi chef itu akan lebih tinggi karena kita berhadapan dengan manusia ya, kesehatan manusia, keamanan pangan yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Memang kebanyakan saat ini produk saya memang merupakan bunga-bunga dari luar, tapi ada beberapa bunga lokal yang juga saya budidayakan. Harapan saya mudah-mudahan nanti bunga-bunga lokal kita juga dapat bersaing dengan bunga-bunga dari luar tersebut. Mungkin memang ya jangan sekelas lalapan lagi, tapi bisa untuk cookies, bisa untuk teh, kan penggunaannya ada dari berbagai macam cara gitu.